Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan belajar kembali terkait dengan yang namanya sistem klasifikasi DDC atau Dewey Decimal Classification. Nah, di sini pada tahap ini kita akan mempelajari secara khusus bagaimana yang namanya penggunaan tabel 5. Tabel 5 ini biasanya di dalam DDC dikenal dengan namanya tabel ras ataupun tabel etnis. Baik. Disebut dengan tabel ras ataupun etnis juga bisa. Nah, ada beberapa ras atau etnis yang dibahas di dalam tabel 5 ini, mulai dari skema yang pertama sampai dalam skema yang keenam. Yang pertama ada North Americans, kemudian ada British, English, kemudian ada lagi sampai ke yang namanya Spanish and Portuguese. Ataupun dengan yang namanya ras lainnya atau lain-lain yang itu belum terdefinisikan atau tidak secara spesifik diungkapkan di dalam tabel 5. Perlu diperhatikan di dalam penggunaan tabel 5 sama skemanya dengan penggunaan di dalam tabel-tabel yang lain di dalam DDC itu sendiri. Perlu dipahami bahwa notasi-notasi dalam tabel 5 atau kita sebut dengan tabel ras, tabel etnis, tidak pernah digunakan secara tersendiri. Artinya apa? Tidak boleh tiba-tiba kita hanya menggunakan tabel 5 tanpa disertai dengan yang namanya bagan klasifikasi. Penggunaan tabel 5 dilakukan secara bersama dengan setiap angka dalam bagan klasifikasi itu sendiri. Contoh, misalkan di dalam bagan klasifikasi, baik itu dalam sifatnya itu adalah main kelas atau kelas utama, kemudian bisa juga ke arah divisionnya, ataupun ke dalam tahap section ataupun tahap lanjutan. Nah, baru bisa disertai dengan yang namanya tabel 5, tapi menyesuaikan kebutuhan dan sesuai dengan konteksnya. Jika itu dirasa tidak perlu, ataupun dirasa tidak ada hubungannya dengan tabel 5 dan tidak diperlukan penggunaan tabel-tabel dan bukan hanya tabel 5 tentunya, maka tidak perlu kita paksakan kita tambahkan tabel. Baik tabel 1 apapun sampai tabel yang ke-6 nantinya. Nah, ketika kita akan menggunakan tabel 5, terdapat dua cara di dalam pembentukan ataupun teknis penggunaan di dalam tabel 5 yang di sini coba saya berikan suatu rangkuman atau ringkasan. Ya, perlu difahami juga bahwa kita perlu memperjelas nih bahwa yang namanya tabel 5 dalam sistem Dewey Decimal Classification atau DDC merupakan tabel tambahan yang digunakan untuk apa? Untuk menunjukkan kelompok etnik ataupun kelompok kebangsaan dalam pengklasifikasian subjek dokumen kita. Tabel ini tidak bisa kita gunakan secara tersendiri, tetapi harus kita gabungkan dengan nomor utama atau kita sebut dengan bagan klasifikasi. Untuk apa? Untuk menambahkan yang namanya aspek etnis ataupun kebangsaan terhadap suatu topik ataupun karya-karya tertentu. Yang pertama terkait dengan petunjuk penggunaan. Teknis penggunaan yang pertama ketika di dalam bagan klasifikasi itu terdapat suatu petunjuk, kita diimbau untuk menggunakan tabel. Ya, khususnya tabel 5 ini. Itu cukup dengan rumus bagan klasifikasi atau kita singkat dengan BK, kita tambahkan tabel 5. Itu kalau terdapat suatu petunjuk di dalam bagan klasifikasi itu sendiri. Contohnya seperti apa? Nah, kita lihat. Jika pada bagan klasifikasi terdapat petunjuk penggabungan dengan tabel 5. Terkadang yang namanya petunjuk ini baru bisa kita lihat ketika kita membuka DDC yang versi asli. Seperti entah itu yang versi asli yang versi tercetak ataupun versi aplikasi seperti yang saya tunjukkan seperti ini. Contoh nih, di psikologi Bang, psikologi bangsa Rusia.
Kita cari di dalam bagian klasifikasi. Psikologi yang berkaitan dengan bangsa. Nah, itu dalam bagian klasifikasi ditemukan adalah 155.84. Nah, kita lihat di dalam DW Decimal Classification. Kebetulan ini yang saya tampilkan adalah DW for Windows. Ya, DW for Windows. 155.84 Specific Racial and Ethnic Groups. Add to base number 155.84 untuk notation. Nah, bisa dilihat di sini. Untuk notation ini adalah tabel 503 ataupun tabel 5 sampai dengan 99 from tabel 5. Nah, ini bisa dilihat bahwa di sini ada himbauan, ada petunjuk, ada perintah untuk menambahkan yang namanya tabel 5. Ketika kita melihat seperti ini, kita kembalikan ke syarat yang pertama. Artinya apa? Berarti teknik penggabungannya, yaitu bahkan plus tabel 5 di dalam nomor klasifikasi atau bahkan klasifikasinya berapa, plus ditambahkan dari tabel 5 yang menunjukkan itu ke arah bangsa Rusia. Nah, bangsa Rusia di dalam tabel 5 itu masuk di 917. Maka cukup kita gabungkan 155.84 plus 917 sama dengan 155.84917. Sebagai bandingan coba sih kita akan melihat di dalam edisi yang edisi ringkas. 155 kita lihat ya. Etnopsikologi and nasional psikologi atau psikologi suatu bangsa. Ketika di sini kita lihat di dalam edisi yang edisi ringkas, tentu tidak akan selengkap yang namanya edisi yang versi asli. Dia tidak ada keterangannya. Maka kita butuh dan tetap kita harus merujuk ke dalam edisi yang versi lengkap tersebut. Oke. Kemudian contoh yang kedua. Nah, kelompok orang Rusia. Kita lihat. Kelompok-kelompok ras, etnis, nasional itu masuknya di kelas yang namanya 305.8. Tentunya di sini apakah ada keterangan? Kita lihat kalau di dalam edisi yang edisi ringkas. 305.8. Etnografi, etimologi, ilmu yang mempelajari tentang yang namanya ras dan suku bangsa. Nah, kita lihat. Perlu diperhatikan, di sini tentunya juga dia ada yang namanya penggunaan tabel. Tambahkan nomor dasar 305.8, notasi 05 sampai 9 dari tabel 5. Nah, ini ada keterangan kita gunakan yang namanya tabel 5. Artinya ada petunjuk penggunaan nih, keterangan tambahannya di sini. Nah, di dalam edisinya. Berarti cukup kita tambahkan, kita kembali ke teknis penggunaan untuk yang pertama. BK plus tabel 5. Kita lihat kelompok-kelompok ras, etnis, nasional itu bisa kita masukkan di 305.8. Kemudian bangsa Rusia di tabel 5 menunjukkan di dalam notasi 917. Maka cukup kita tambahkan 305.8 yang kita ambil dari bagan klasifikasi plus tabel 5 dari bangsa Rusia 917. Langsung kita gabungkan 305.891. Kemudian kita lanjutkan ke
teknis penggunaan yang kedua. Jika memang tidak terdapat petunjuk di dalam bagan klasifikasi, maka rumusnya BK plus kita tambahkan yang namanya tabel 1, yaitu 089. 089 ini adalah tabel 1 yang menunjukkan apa? Yaitu menunjukkan yang namanya terkait dengan yang namanya ras ataupun etnis sebagai penjelasnya. Baru kita tambahkan tabel 5. Nah, agar apa? Agar sebagai keterangan. Keterangan bahwa ini menunjukkan bahwa ini adalah yang namanya dasar. Kita menggunakan di dalam notasi untuk yang plus penggunaan tabel 5 sebagai dasar pijakan kita ini adalah apa ya istilah boleh kita sebut sebagai penjelas sebagai ras ataupun etnis-etnis tertentu. Nah, kita tambahkan 089 karena tidak ada himbauan di dalam bagan klasifikasi. Perlu kita tambahkan yang namanya 089. Oke, contoh ya. Untuk teknik hidraulis bangsa Belanda. Teknik hidraulis itu masuknya di 627 di dalam bagan klasifikasi. Bangsa Belanda di dalam tabel 5 itu menunjukkan 393. Karena tidak ada himbauan secara spesifik terkait penggunaan tabel 5, maka perlu nih kita tambahkan yang namanya tabel 1 yaitu 089. Artinya kita gabungkan, kita kembali ke syarat yang kedua. BK plus tabel 1089 plus tabel 5. Maksudnya BK dua angka pertama ini apa? Kita lihat di dalam yang namanya nomor klasifikasinya. Nomor klasifikasi, bahkan klasifikasi, ini kita fokusnya ya karena tidak ada spesifikasi untuk penggunaan tabel 5, kita lihat apakah judul ini bagaimana jika kita kaitkan dengan tabel yang namanya tabel 5. 627 teknik hidraulis plus 393 untuk bangsa Belanda. Kita gabungkan 627 titik 089393 karena tidak ada petunjuk secara spesifik untuk menggunakan tabel tersebut. Maka perlu kita tambahkan BK plus dari tabel 1089 plus tabel 5. Hasilnya adalah 627 itu mencerminkan atau menerjemahkan dari yang namanya bagan klasifikasi untuk teknik hidraulis plus dari bangsa Belanda, yaitu di dalam tabel 5 menunjukkan notasi 393. Artinya BK plus tabel 1, 089 plus tabel 5 sama dengan 627.089.393. Nah, jadi ada dua syarat ketika kita akan menggunakan tabel 5 atau bisa disebut dengan tabel ras, tabel etnis atau kebangsaan. Baik, itu yang bisa kami jelaskan terkait dengan bagaimana ataupun pengertian di dalam tabel 5 sendiri di dalam yang namanya Dewey Decimal Classification. Sekian dan ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.